Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sehat ya? Baik. Untuk kali ini kita lanjutkan materi dari kemarin, sikap ikhlas, sabar, dan pemaaf. 2 minggu yang lalu kita sudah pernah belajar sikap ikhlas, dan minggu kemarin kita belajar tentang sikap sabar. Kali ini adalah kita akan belajar tentang sifat pemaaf. Dalil yang berkaitannya juga sama dengan pemaaf, ada dari sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian kita juga akan memahami kandungan ayat dari Al-Quran dan Hadis. Kemudian nanti anak-anak kita akan belajar tentang hukum bacaan. Nah, ini adalah pertama sekali pemaaf. Apa sih pemaaf? Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan berkeinginan untuk membalasnya. Dalam bahasa Arab, sikap pemaaf disebut al-af, yang juga memiliki arti bertambah atau berlebih, penghapusan, ampunan, atau anugerah. Dalil yang berkaitan dengan perilaku pemaaf, pertama adalah Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Kita baca ya nak ya, bareng-bareng. Ayo sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Nah, ini perintah Allah anak-anak. Disuruh kepada kita agar menjadi orang yang pemaaf, yang tidak pendendam. Kemudian juga perintahnya agar kita senantiasa menyuruh kepada orang lain untuk mengerjakan yang ma'ruf. Yang ma'ruf artinya yang baik. Dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh, kata Allah. Maksudnya jangan ngikut-ngikut kalau ada yang bodoh. Kemudian ayat satu lagi, Quran Surat Ali Imran ayat 134. Ini juga tentang pemaaf anak-anak. Yuk sama-sama kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Quran Surat Ali Imran ayat 134. Artinya, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, anak-anak di sini, karena ayat yang pertama ini adalah di awal surat Ali Imran 133, itu adalah juga sama. Perintahnya adalah agar kita bersegera menuju ampunan Allah, yaitu kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan Allah menyediakan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Maka orang-orang yang bertakwa itu siapa? Orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa berinfak, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit.
Walaupun meskipun dia sempit, dia masih sempat-sempatnya membantu orang lain. Ini adalah akhlak yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga sangat mencintai orang-orang yang menahan amarahnya. Jadi kalaupun dia marah kepada seseorang, ya dia tahan, dia baca istighfar dengan tidak menaruh dendam sama sekali. Dan juga yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Jika ada mungkin saudara, teman, sahabat, dan orang-orang yang dekat dengan dia, mungkin tetangga, melakukan satu kesalahan, mencemooh dan lain sebagainya, maka dia tidak menganggapnya, maksudnya memaafkan, tidak memasukkan kata-kata yang menyakiti hatinya ke dalam hati. Dia biarkan saja, dia losin kalau bahasa kita sehari-hari. Nah, orang yang demikian Allah amat mencintai. Ya, itu termasuk adalah perbuatan baik. Di dalam hadis juga disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala akrami akhlaqid dunya wal akhirah, ta'fu amman dhalamaka wa tu'ti min haramaka wa tasilu man qata'ak. Hadis riwayat Baihaqi. Artinya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku tunjukkan akhlak yang paling mulia di dunia dan di akhirat? Nah, salah satunya adalah memberi maaf orang yang mendolimu dan menyambung silaturahim orang yang memutuskanmu. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi anak-anak, Rasulullah ini pernah bersabda, kalau akhlak yang paling mulia baik di dunia maupun di akhirat adalah dengan memberi maaf kepada orang yang mendolimi kita dan menyambung silaturahim dengan orang-orang yang memutuskannya. Kandungan hadis tentang pemaaf. Seseorang tidak emosional dalam menyikapi perilaku orang-orang di sekitarnya. Meskipun ia dihina atau disakiti, biasanya ia tidak membalas dengan balasan yang serupa atau bahkan yang lebih kejam. Namun ia akan melapangkan hati untuk senantiasa memberi maaf. Allah akan memuliakan orang-orang yang mempunyai sifat pemaaf. Dengan mempunyai sifat pemaaf ini, maka Allah akan mengangkat derajat mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya adalah memahami hukum bacaan nun sukun. Anak-anak, kemarin Ibu meminta kalian membuat video kemudian menjelaskan hukum bacaan nun sukun. Ibu tahu kalau sebenarnya Ibu belum mengajari kalian tentang hukum bacaan nun sukun ini, tapi Ibu pengen nyoba lihat. Karena kemarin kalian kan di SD pasti sudah diajarin Ibu bapak gurunya. Nah, sekarang Ibu jelaskan. Perhatikan baik-baik. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, maka terdapat 5 hukum bacaan. Yang pertama, izhar. Apa itu izhar? Izhar itu bacaannya yang jelas, bacaan jelas, maka disebut dengan izhar. Yang kedua, ikhfa. Ikhfa adalah bacaan yang samar. Nah, misalnya nanti kayak ada eng-nya, itu adalah ikhfa. Yang ketiga, idgham bigunah. Idgham memasukkan atau meleburkan, bigunah artinya dengung. Jadi nanti ketika ketemu ayat-ayatnya tentang idgham bigunah, maka bacaannya mesti lebur dan berdengung. Yang keempat, idgham bila gunah, bacaannya tidak berdengung. Jadi walaupun dileburkan, tetapi nanti bi dengan la tidak, gunah artinya dengung. Tidak dengan tidak berdengung. Yang kelima adalah iklab. Iklab ini bacaan yang berganti. Nah, hukum bacaan nun sukunnya nanti berubah menjadi bunyi suara mim sukun. Kita lanjutkan anak-anak. Pengertian hukum bacaan.
Nah, yang pertama adalah izhar. Apa sih izhar? Nah, maka di sini pengertiannya adalah izhar adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha, nah, maka nun sukun atau tanwin dibaca jelas. Yang kedua, pengertian daripada ikhfa. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf, ini banyak anak-anak hurufnya. Ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sad, dot, ta, dha, fa, qaf, kaf. Ya, ada beberapa banyak. Jadi nanti bila bertemu dengan huruf salah satu dari ini, maka dibaca samar-samar. Kemudian idgham biguna. Tadi sudah Ibu sampaikan, idgham artinya dilebur atau memasukkan, bi artinya dengan, gunnah dengung. Nah, di sini apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf, ya, bertemu dengan salah satu dari huruf mim, nun, wo ya, maka nun sukun atau tanwin dibaca dengung. Ditahan, ditekan nanti supaya dengungnya kedengaran. Berikutnya idgham bila guna. Ya. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf ro, lam atau lam dan ro, maka nun sukun atau tanwin dibaca dengan tidak berdengung. Ini idgham dileburkan, kemudian bi dengan la arti dalam bahasa Arab tidak, gunnah dengung. Jadi dileburkan tetapi dibaca dengan tidak berdengung. Satu lagi adalah iklab. Nah, pengertian daripada iklab ini apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka nun sukun atau tanwin dibaca dengan dengung. Suara nun sukun berganti dengan suara mim sukun. Kita lihat contoh anak-anak ya. Nah, perhatikan di sini izhar yang pertama. Ini min aktori. Ya. Jadi di sini ada nunnya, ini ditanda nih. Nun di sini berharokat sukun atau nun mati disebut. Kemudian di depannya ada alif, ini yang perlu anak-anak tanda. Ya, di depan nun sukun ini ada alif. Maka di sini izhar. Cara membaca izhar harus jelas. Tidak boleh dengung. Bagaimana? Min aktor. Nah, seperti ini. Min aktori. Nah, to-nya dibaca panjang juga 2 harokat. Tapi di sini min aktori. Jadi tidak boleh min. Nah, itu nggak boleh. Ya. Kemudian di sini yang ada fathah tanwin. Anak-anak perhatikan, ini tanda kursor ini. Ini ada fathah tanwin bertemu dengan ha. Ini juga sama izhar. Yang izharnya di sini anak-anak. Nih antara fathah tanwin dan ha. Nah ini. Di sini letak izharnya. Bagaimana cara membacanya? Qadan hai sushi tuma, seperti itu. Jadi agak diputusin sedikit, jelas dia tidak ada dengung. Kemudian di sini, nih dumah tanwin. Tadi di sini fathah tanwin, di sini adalah nun sukun. Nah, di sini adalah hamzah yang tanwin ya. Maka hamzah dumah tain. Nah, cara membacanya sama, ada ain. Atau anak-anak sebut kalau baca iqra, maka di sini juga hukum bacaan izhar. Sawa'un alaihim. Nah, seperti itu. Baik. Berikutnya nun mati bertemu dengan ha. Tahtihal anhar.
Nah, ini yang anak-anak perhatikan ini. Nun mati bertemu dengan ha, bukan nun mati bertemu dengan alif ke belakang, bukan, tetapi ke depannya. Setelah nun huruf apa? Disitulah letaknya izhar. Paham? Kita lanjutkan dengan ifa. Nah, tadi dikatakan ifa adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf. Ini yang banyak tadi anak-anak. Nah, makanya contohnya juga banyak. Nah, letaknya ifa adalah nun mati bertemu dengan ta. Ini ada sengaunya, agak samar-samar. Nun mati bertemu dengan fa. Di sini aja ada 2 ifa-nya anak-anak. Ya. Nun mati bertemu dengan ta, kemudian nun mati bertemu dengan fa. Bagaimana cara membacanya? Antangfudu, antangfudu. Jadi di sini ada sengaunya. Kemudian di sini juga ada di bawahnya nun mati bertemu dengan za, ya. Wa ma unzila. Nah, itu yang namanya sengau, samar-samar. Kemudian di sini ada juga nun mati bertemu dengan qaf. Nah, ini juga ifa. Min qablik. Min qablik. Nah, ini yang di sini ya. Kemudian kulli syai'in. Nah, ini syai'in fathah tanwin kasroh tanwin ini. Kasroh tanwin bertemu dengan qaf. Nah, di sini juga letak hukum bacaan ifa. Kulli syai'in qadir. Nah, cuman tidak digaris bawahi ya. Ada lagi berikutnya, nun mati bertemu dengan kaf, nun mati bertemu dengan ta. Ini sama dengan tadi yang di atas, nun mati bertemu dengan ta. Ini juga hukum bacaan ifa. In kuntum shadiqin. Ada 2 di sini anak-anak, sama dengan yang di atas tadi. Nun mati bertemu dengan kaf, nun mati bertemu dengan ta. In kuntum shadiqin. Nah, berikutnya di sini juga sama. Nun mati bertemu dengan dal. Ya, min duni. Seperti itu bacaannya. Kemudian kita lanjutkan dengan idgham biguna. Idgham ini dibagi 2. Yang pertama idgham biguna, yang kedua idgham bilaguna. Di mana letaknya di sini idgham biguna? Cari yang kasroh tain, ya, atau fathah tain atau dhamma tain. Nah, jadi di situ letaknya anak-anak, bukan di mana-mana, bukan dicari nanti di sini, bukan, tetapi di sini. Bisuratim misli. Nah, di sini mesti ditahan. Namanya idgham biguna. Apabila kasrah tanwin bertemu dengan huruf mim, maka dibaca dengung. Ya. Jadi bukan tulisannya bisuratin, tapi tidak dibaca tin. Karena dia bertemu dengan mim, maka di sini ada tasdidnya, dimasukkan, dileburkan ke dalam huruf mim, maka menjadi bisuratim mim misli. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ini tentang idgham bigunah juga, nun mati bertemu dengan nun. Ya, nun sukun bertemu dengan nun. Ini mesti ditahan nanti. Anak-anak ingat nun mati dengan nun sukun itu sama. Ya, cara membacanya an-nafsi. Baik, kita lanjutkan ya, idgham bilaguna. Pengertiannya tadi masih ingat anak-anak? Idgham bilaguna adalah apabila nun mati atau fathah tain atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, maka dibaca dengan tidak berdengung. Yuk coba kita ulangi lagi bareng-bareng.
Idgham bila gunnah ialah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, maka tidak dibaca dengung. Yuk kita sama-sama membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Hudal lil muttaqin. Nah, jadi di sini fathatain ini dileburkan ke dalam huruf lam, maka menjadi hudal. Bukan lagi hudan. Ya, nun sukunnya sudah hilang. Dileburkan ke dalam huruf lam, jadinya hudal. Maka disinilah anak-anak yang namanya idgham bila guna. Hudal lil muttaqin. Nah, satu lagi di bawahnya juga sama. Nun mati bertemu dengan ro, maka di sini bukan min. Ya, pertama tulisannya min. Tapi karena di sini bertemu dengan ro, makanya ini dileburkan. Mirrabbihim. Mirrabbihim. Nah, seperti itu. Paham ya? Baik, kita lanjutkan lagi tentang iklab. Tadi apa pengertian daripada iklab? Iklab adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dibaca dengung. Suara nun sukunnya berubah menjadi suara mim sukun. Contoh ya, perhatikan ya nak ya. Summun bukmun. Summun bukmun. Ini juga antara ini. Dumatain dengan ba. Di sini dumatain dengan ba. Ini yang hukum bacaan iklabnya di sini anak-anak. Bukan di sini ya, dan bukan di depan ini, tapi di sini. Nih, dumatain bertemu dengan ba. Kita lanjutkan yang kedua, muhitum bil kafirin. Nah, ini ditahan di sini. Muhitum bil kafirin. Nah, satu lagi. Mim ba'di. Nah, ini ditahan. Mim ba'di awwala kafirin bih. Di sini anak-anak kasrotain bertemu dengan ba. Ini yang namanya hukum bacaan iklab. Awwala kafirin bih. Sudah paham ya? Baik, kita lanjutkan dengan tugas. Apa tugas hari ini? Yang pertama adalah bagaimana caranya agar menjadi seorang yang pemaaf. Kedua, carilah hukum bacaan nun mati atau tanwin sebanyak 12 pada Quran surat Al-Balad. Ya, jadi tugasnya ada 2 anak-anak. Ini nanti dikumpulkan di Google Classroom. Jadi yang ingin Ibu sampaikan jangan sampai telat kumpulnya. Kalau memang ada pembelajaran hari itu, kan setelah disimak videonya nggak lebih dari 5 menit apa 10 menit, ya langsung dikerjakan tugasnya kan. Jadi supaya tugasnya tidak terbengkalai, karena nanti banyak dari guru-guru yang lain. Jadi Ibu berharap kepada anak-anak semua agar mengerjakan tepat waktu. Demikian pertemuan kita hari ini. Insya Allah minggu depan kita lanjut kembali. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.